Silakan kita semua berdiri dan kita menyanyikan pujian kemenangan iman nomor 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hendaklah kitab yang suci diberikan bagi dunia. Hendaklah kitab yang suci diberikan bagi dunia. Naik tinggilah sepi panji, siarkan berkat yang indah, kitab Allah yang berhikmah, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah, dimanapun ia diberi. Dimanapun ia diberi, sinarnya akan terangi, awan yang gelap diusirkan, dan dosa pun dibasmikan. Kitab Allah yang berhikmah, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan hari ini untuk dapat ya Tuhan bersekutu memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mendengar dengan baik, beri konsentrasi, juga hamba-Mu mampukan untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, saya telah pilih dari Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Bunyi firman Tuhan demikian. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang yang berdosa berbalik kepadamu. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini. Dan tema renungan kita, Roh Kudus penolong sejati. Roh Kudus penolong sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar salah satu pekerjaan Roh Kudus, yaitu sebagai penolong. Tuhan Yesus pernah menubuatkan kepada murid-muridnya, aku akan mengirimkan roh penolong kepadamu yang akan menyertai kamu, yang akan menolong kamu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Berdasarkan bacaan kita tadi, hari ini kita akan belajar beberapa hal yang akan menjadi perhatian kita tentang Roh Kudus penolong sejati itu. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita menyucikan dari dosa. Roh Kudus menolong menyucikan dari dosa. Ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12, pemazmur berkata, sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Sebuah kerinduan pemazmur adalah kehidupannya
disembunyikan dari dosa atau dosa-dosanya, pelanggarannya itu disembunyikan. Agar dia leluasa untuk dapat menjalani kehidupan berkenan kepada Tuhan. Hal yang patut dipahami saudara adalah menyucikan diri kita itu tidak semudah dengan slogan yang ada di iklan-iklan televisi. Mencuci paling bersih, berikan kepada Rinso. Ya, mencuci sendiri. Penyucian kita dari dosa adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita hari demi hari. Ketika saya dan saudara memohon kepada Tuhan pengampunannya, ketika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dia akan menghapuskan, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan kita menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara tahu apa itu tahir? Tahir itu adalah orang yang pulih betul, sembuh total. Dan itu gambarannya sama dengan kalau kita ingat kisah 10 orang kusta. Mereka tidak berani untuk menampakkan diri kepada Yesus, tapi mereka bersembunyi, tapi mereka berteriak, suara mereka yang kedengaran. Mereka meminta belas kasihan Tuhan supaya mereka ditahirkan, supaya mereka disembuhkan. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Mereka betul-betul pulih sembuh. Pemazmur dalam bacaan kita, dia merindukan agar dia disucikan dari dosa-dosanya, supaya dia ditahirkan, dia diperbaharui batinnya, hatinya, rohnya menjadi teguh di dalam Tuhan. Artinya bahwa ketika dia telah ditahirkan, maka dia akan memiliki sebuah pendirian yang teguh sebagai orang percaya. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Yesaya 43 ayat 25. Allah berkata, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Pasal 44 ayat 22, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Bapak Ibu Saudara, berbanggalah kita karena kita memiliki Roh Kudus yang menolong kita, menyucikan kita dari dosa kita. Yang kedua, Roh Kudus penolong sejati. Dalam ayat yang ke-13, pemazmur berkata seperti ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Menolong agar tetap ada dalam kasih karunia Allah. Menolong agar tetap ada dalam kasih karunia Allah. Tidak keluar atau tidak terlepas, tetapi tetap berada di dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, sebuah gambaran dalam firman Tuhan, Mazmur 51 ini dilatar belakangi oleh sebuah kondisi di mana Raja Daud pada saat itu telah mendapatkan teguran dari Tuhan melalui hambanya yakni Nabi Nathan, bahwa dia telah melakukan dosa, kekejian di mata Tuhan. Apa yang dilakukannya itu adalah hal yang menyakiti hati Tuhan. Raja Daud ingat tentang kehidupan Raja Daud yang tidak lagi memiliki Roh Kudus. Dia tidak lagi diperkenankan berada di hadapan Tuhan. Roh Kudus telah dicabut dari hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi gila. Dia kerasukan roh jahat. Dan yang dia cari adalah masalah demi masalah. Dan bahkan dia menjadi seorang pembenci terhadap Daud yang disangkanya, dikiranya adalah saingannya. Yang sebenarnya adalah dia sendiri yang telah kehilangan kesempatan berada di hadirat Allah karena roh Allah telah dicabut dari hidupnya. Itu yang diingat oleh Raja Daud.
Sehingga dia berkata, janganlah ambil rohmu daripadaku. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan menolong kita tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Dia menuntun kita hari demi hari agar kita dapat belajar untuk taat penuh kepadanya. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-10, pasal yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-15. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ketika kita dituntun oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam Tuhan, maka kita dapat memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Roh Kudus Saudara hadir di kehidupan kita untuk membuat kita menikmati kasih karunia Tuhan. Dan bahkan kekacauan kehidupan ini pun dapat dibuat menjadi indah adanya. Ditata ulang oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Seperti yang terjadi dalam Kejadian pasal 1 itu. Penciptaan alam semesta. Ketika hadir Roh Kudus. Dalam ayat yang kedua, Roh Kudus melayang-layang di atas air. Dan mulailah terjadi pemulihan dari waktu ke waktu. Sehingga pada akhirnya alam semesta ini dipulihkan. Menjadi baik adanya. Diciptakan menjadi baru oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu nyata bagi orang-orang yang selalu rindu akan kasih karunia itu sendiri. Seperti Raja Daud. Ketika kita belajar tentang kehidupan Adam dan Hawa, mereka diusir dari Taman Eden. Tetapi mereka masih diberikan kesempatan untuk menikmati karunia Tuhan. Dan mereka diberi kesempatan hidup berada di luar Taman Eden pada saat itu. Orang Israel pun ketika mereka melakukan yang tidak benar pada pemandangan Allah, mereka dibuang ke Babel. Dan ketika mereka berada di Babel, mereka meminta pengampunan kepada Tuhan. Mereka dipulihkan. Yang dulunya mereka tertekan, mereka berada di pembuangan, tetapi mereka dibawa kembali untuk menikmati karunia Tuhan di negeri perjanjian. Yang ketiga saudara, Roh Kudus penolong sejati menolong kita agar kita senantiasa bersuka cita. Bersuka cita untuk apa? Bersuka cita mengiring Tuhan. Bersuka cita untuk melayani Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Daud, bahwa dia telah mengalami pemulihan. Dia datang kepada Tuhan memohon agar dia diberikan semangat baru. Dan dengan semangat baru itu, dengan sukacita baru itu, dia bisa menyaksikan bagaimana Tuhan telah menolongnya. Dia akan mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada orang lain. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Inilah panggilan saya dan saudara. Roh Kudus menuntun kita hari demi hari. Menolong kita agar kita memiliki sukacita hidup. Sukacita hidup orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dipulihkan, orang yang telah diampuni, dan orang yang akan menyaksikan, menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan, menolong orang lain, berada pada jalan Tuhan, jalan yang benar, jalan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari di kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita, banggalah, bersukacitalah, dan bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Karena dia telah memberikan Roh Kudus-Nya, Roh Kudus yang adalah penolong sejati bagi saya dan saudara. Supaya hari demi hari kita memiliki hati yang dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Dan kita dapat menjadi saksi kabar baik. Menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain. Di dalam pertolongan dan kuasa Roh Kudus sendiri. Yang terus memimpin dan menolong kita menjalani segala situasi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Firman-Mu dapat kami baca, kami renungkan. Berkati agar kami dapat ya Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Dipimpin oleh Roh Tuhan yang menolong kami
hari demi hari untuk hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi alat berkat Tuhan, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat dunia. Amin.